Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, datanglah seseorang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Orang ini ibarat kata minta sedekah langsung ke Nabi. Orang ini tahu, karena kalau Nabi diminta pasti Nabi itu memberi. Tapi kalau ke sahabat terkadang diberi, terkadang tidak. Itulah sifat Nabi, karena kalau Nabi diminta ada suah menolak. Bahkan surban pun pernah diberikan kepada Nabi. Pakaian sidinina diberikan ke orang lain. Saking beliau itu sangat pemurahnya. Jadi orang ini bilang kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi Allah, saya ini orang miskin, bolehkah saya minta sedekah?" Lalu Nabi pun mencari-cari apakah punya uang begitu. Nah, kata Nabi, ada, alhamdulillah. Bahasa kitanya nih. Nabi pun memberikan kepada orang itu. Tapi orang ini bilang, "Ya Rasul, ini kayaknya nggak cukup. Saya masih banyak keperluan di rumah." Bahasa kitanya ya, nggak ada beras, nggak ada minyak, nggak ada gula, gas juga larang. Ya, gas larang. Pilih lagi yang bilang tahun nanti tanggal 14 Februari pilih lagi, biar kita ada dapat gas lagi nanti. Budayaan aja. Jadi kata orang ini, "Ya Rasul, ini kurang ya Rasul." Nabi ngasih lagi, "Kurang ya Rasul, kurang terus." Kata Nabi, "Aku ini kada bisi lagi lah," bahasa kitanya ya. Ada lagi jar Nabi. "Kau perlu apa? Perlu gandum, perlu ini, perlu itu." Kata Rasul, "Begini saja. Kau pergi ke pasar sana, itu datangi pedagang ini, datangi pedagang itu. Kau ambil di sana, bilang yang bayar Rasulullah. Nanti aku berhutang. Jadi bilang saja, aku ngambil ini atas nama Rasul." Jadi Nabi kada berduit, saking Nabi itu hendak bersedekah ya. Walaupun berhutang sidin wani menyedekahkan orang. Nah, lain kita ini bisi duit berhutang pulang. Padahal ada bisa aja duit tapi berhutang lawan orang. Namparanya kada dibayar-bayar. Bisi duit kada dibayar-bayar. Nabi kada. Nabi wani berhutang untuk bersedekah. Bedanya kita lawan Rasul sedikit aja Bang. Banyak sedikit bedanya. Jadi sebenarnya beda kita lawan Rasulullah itu sedikit aja. Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit bersedekah. Rasulullah sedikit-sedikit puasa, kita sedikit puasa. Rasulullah SAW sedikit-sedikit salat, kita sedikit salat. Jadi bedanya lo Rasul sedikit juga Pak. Sedikit aja. Sedikit tapi jauh lipatnya. Itulah, jadi Nabi wani sampai berhutang untuk bersedekah. Lain kita ini bisi duit tetap aja berhutang, sudah kada dibayar-bayar pulang sampai ke mati ya Pak, enggak bahaya. La ilaha illallah. Jadi kata Nabi, datangi orang sana, tuh pedagang sana, pedagang gandum, datangi jar Nabi. Berhutang sana, bilang, aku nak membayari.
Rasulullah menyuruh aku dan nanti Rasulullah membayari. Apa yang kamu perlu datangi. Jadi pada saat itu ada Sayyidina Umar Ibn Khattab melihat. Jadi Sayyidina Umar ini kan orangnya protesan nih. Sayyidina Umar ini orangnya protesan. Beliau tuh melihat yang zahir. Beliau melihat yang zahir. Jadi Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, jangan engkau seperti itu ya Rasul." Artinya jangan terlalu banyak bersedekah lawan orang ini. Ini kalau bahasa kita, ini orang ini kayaknya memanfaatkan engkau saja. Memanfaatkan engkau, mentang-mentang engkau pemurah, kalau diminta kada suah menolak, maka orang ini ibarat kata sudah dikasih hati, minta jantung pulang. Coba lihat Rasulullah nih ya. Ketika Sayyidina Umar berkata demikian, ya bahasa kitanya, engkau ya Rasul kayak dimanfaatin orang ini aja. Apakah Rasul senang dengan ucapan Sayyidina Umar? Nah, Rasulullah bahasa kitanya merangut. Artinya Rasul tidak suka dengan ucapan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar berkata demikian gak salah. Karena orang ini sudah dikasih, minta terus kada berhenti-henti. Ya, mentang-mentang ibarat kata Rasul itu pemurah, jadi kayak dimanfaatkannya, kayak dimanfaatin Rasulullah itu. Nah, Sayyidina Umar melihat nang zahir tadi, kata Sayyidina Umar, "Ya Rasul, jangan kau beri orang ini. Ini orang ini kada bampi-ampi kalau begini terus." Rasul pun mendengar ucapan tadi, merasa tidak senang. Orang hendak bersedekah dilarang-larang, ibarat katanya. Nah, kemudian ada sahabat dari kalangan Ansar melihat itu. Kejadian itu Rasulullah mendengar Sayyidina Umar tadi berkata, langsung ibarat kata merangut. Sayyidina Ansar ini tahu bahwa Rasul tidak boleh, tidak suka kalau dicegah-cegah kalau bersedekah. Lalu kayak Sayyidina Ansar ini berkata, "Ya Rasulullah, teruskan saja sedekah ya Rasul, teruskan. Kepada siapapun engkau bersedekah, berikan saja apa yang kau bisa berikan, berikan ya Rasul." Nah, jadi yang satu Sayyidina Umar melarang, Sayyidina Umar tidak salah melarang ini karena orang ini memang memanfaatkan. Tapi sahabat yang Ansar bilang, "Ya Rasul, sedekahkan saja." Ibarat kata jangan pandang orangnya, apakah orang ini hendak membunguli atau apa. Pokoknya pian bersedekah aja. Jangan pandang orangnya. Mendengar Ansar, sahabat Ansar yang berkata demikian, Rasulullah ini langsung tersenyum. Langsung tersenyum. Kata Rasul, "Begitulah aku diutus. Aku diutus ke muka bumi ini adalah sebagai orang yang pemurah." Artinya jangan dicegah-cegah kalau aku bersedekah. Nah, itu Rasulullah. Lain kita lah. Kita anak bersedekah lalu ada yang membisik, jangan bersedekah situ. Itu kada baik disedekahkan. Langsung aja kita temakan isu. Temakan isu. Ditangati lawan kawan, jangan bersedekah situ. Itu orang tuh bahaya itu. Tapi Nabi tidak. Masya Allah. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai wani beliau tuh berhutang untuk memberikan kepada orang ya, supaya beliau bisa bersedekah, berhadiah. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga dalam riwayat yang lain dikatakan saking mulianya akhlaknya Nabi ya. Ada orang baru masuk Islam, ikut perang begitu ya. Nabi kita membagikan harta ghanimah, Orang ini datang meminta harta ghanimah tadi, "Ya Rasul, berikan saya harta ghanimah." Rasul tahu ini orang baru masuk Islam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu mau apa?" "Saya mau kambing," kata dia. Kata Rasul, "Kalau begitu ambillah, itu ada kambing 100 ekor dari harta rampasan perang, ambil." 100 ekor kambing bersedekah ya. Kata Nabi, "Bawa pulang." Kira-kira kambing seekor berapa harganya sekarang? Ada 5 juta? Angganan 5 kali 100 berapa kira-kira? 5 juta kali 100 berapa kira-kira? 200 juta lah. 5 kali 10 500. Ya 500 juta lah. Kata Rasul, "Bawa kambing tadi 100 ekor bawa."
bawanya kambing ini 100 ekor pulang ke kampungnya. Kadalawas setelah itu datang lagi nih orang ini. Datang lagi. Dia tahu Nabi ini pemurah. Jadi kayak memanfaatkan, apalagi dia baru masuk Islam kan. Datang lagi nih orang, ya Rasul. Ada apa lagi? Saya perlu kambing lagi. Kurang kah? Kurang kata dia. Bahasa kitanya. Jadi kata Nabi kalau begitu ambil tuh, ada 100 ekor lagi. Diangkutnya lagi 100 ekor. Kira-kira membawa kambing ini berapa truk membawanya? Bawa lagi. Coba lihat Rasulullah. Kita mungkin kalau digitukan orang mungkin merangut sudah muha kita. Tapi Rasul enggak. Ambil kata Nabi. Bawa lagi, angkut 100. Selesai diangkutnya, Kadalawas datang lagi. Ya, sudah dibawa bulik, datang lagi. Ya Rasul minta lagi. Ya katanya. Ya sudah, angkut lagi 100. Angkut lagi 100. 300 sudah ibarat kata. Hibak segunungan tuh kambingnya ya. Kadalawas datang lagi, ya Rasul minta lagi. Kata Rasul begini, ini harta ghanimah bahasa kitanya. Kalau ikam terus mau ambil, kasih yang lain belum dapat jatah, jangan ambil. Cukuplah, katanya. Lalu orang ini pulang, kan mu'alaf nih. Dia pulang ke kampungnya, dia bilang sama orang kampung, oh ternyata Nabi itu pemurah. Orangnya pemurah, orangnya baik. Ayo masuk Islam berataan, masuk Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Kekawalannya berataan ini, nang kawal-kawalnya di kampung-kampung nang pedalaman tadi, berataan masuk ke agama Islam. Nah itu yang diharapkan Nabi. Soal harta mungkin bisa dicari, tapi untuk menyelamatkan orang supaya selamat sampai ke surga, ini susah untuk dicari. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya pemaaf, orangnya pemurah, lengkaplah, tidak ada cacatnya sama sekali. Lengkap semuanya. Nah, dan ulama-ulama kita banyak yang mengikuti jejak seperti itu. Bersedekah itu udah alang-alang tanggung. Nah kita ini kan kadang ini bersedekah berpikir-pikir karena keluarkan banyak, tapi ada ulama yang bersedekah itu nggak alang-alang tanggung. Nggak usahlah jauh-jauh, kita guru sekumpul saja yang sezaman kita masih kita pernah melihat beliau. Itu Habib Hanif al-Bashiri itu. Beliau cerita dalam ceramah sidin itu, guru sekumpul ini bersedekah la ilaha illallah miliaran. Pernah beliau dipanggil lawan guru sekumpul tengah malaman, ada kotak-kotak rokok, kirain sidin diberi rokok. Sudah orang bolehkan, ya sini buka itu. Dibuka, dibuka orang dipanggil. Duit sekalinya berapa? 13 miliar. Guru sekumpul. Ada orang bersedekah segitu banyaknya, 13 miliar. Jarsidin, tolong bagikan ke fulan itu ada namanya sudah. Ikam biplah, pian biplah jangan mengambil. Di situ jangan munting. Punya pian ada jatahnya. Jadi pian ini ditugaskan untuk membagikan saja. Berdiam-diaman itu, jangan membawa ngarangku. Ada orang tahu guru sekumpul begitu bersedekahnya. Habib Hanafi berapa dikasih? 100 juta. 100 juta. Baik. Luar biasa guru sekumpul itu. Dan bukan hanya kepada orang-orang miskin, kepada guru-guru tidak sedekah diberikan, kepada keluarga guru nah miskin-miskin diberi sini berataan. Nah, itu luar biasanya guru sekumpul kalau bersedekah nggak alang-alang tanggung. Ulama-ulama yang datang ke sekumpul bolehkan diberi guru sekumpul hadiah. Kalau pang 100-200 enggak, main juta-juta, puluh juta. Nah kita pikirkan dari mana duitnya guru sekumpul itu? Dari mana itu nah? Sidin kada begawi, biasa-biasa saja. Nah kenapa bisa demikian? Memang luar biasa. Orang yang bersedekah itu Allah akan ganti sekurang-kurangnya 10 kali lipat, sekurang-kurangnya. Nah, itulah sifat guru-guru kita yang mereka alim dan mereka juga mengamalkan daripada akhlak Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan mereka melakukan seperti itu adalah karena mengikuti daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berataan nang dhaif ini, nang banyak dosa ini, nang banyak kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan kita, dan kita bisa mengikuti jejak akhlak para guru-guru kita yang bersumber daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah kami berangkat tanggal 2 Februari umrah. Tanggal 2 Februari berangkat umrah, mungkin kembali tanggal 16 Februari. 16 Februari. Putaran kedua aja nanti. Putaran kedua. Karena kayaknya ada putaran kedua. Tidak apa-apa. Jadi berpikir-pikir. Jadi berdoa di sana aja lah supaya apa yang dijagokan menang. Ya. Tapi kayaknya putaran kedua ada. Diprediksi pasti ada putaran kedua. Dan mungkin satu putaran saja. Ala kulli hal ya. Tanggal 16 balik, tapi wallah alam apakah tanggal 16 sampainya tanggal 15 dari ke Surabaya, tapi mungkin hendak berdiam dulu beberapa hari di Surabaya. Ya ala kulli seperti itu, mungkin paling cepat tanggal 16 ya di bulan Februari. Mudah-mudahan diberkahi semuanya yang belum umrah dan haji, semoga berkat Rasulullah dengan buka mudah segera berangkat umrah dan atau haji. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.